Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sugeng sonton dulu selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita sebenarnya apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah permasalahan yang lagi-lagi melibatkan anggota perguruan pencaksilat dulur-dulur. Jadi di sini di luar organisasi persaudaraan Setia Hati Ternate ya. Jadi ada salah satu oknum perguruan yang di sini dia membuat sebuah desain gambar dan akhirnya diwujudkan dalam bentuk kaos. Dan desain tersebut bersifat rasis terhadap perguruan Pagar Nusa. Ini dimana hal tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh dulur-dulur Pagar Nusa dan akhirnya sang pelaku ini terciduk. Setelah terciduk seperti biasa dulur-dulur baca puisi. Yuk, play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan. Dengan adanya surat pernyataan ini, saya yang bernama Ananda Denis, oknum dari mengakui kesalahan yang telah saya perbuat, yaitu membuat dan memakai kaos yang menghina dan melecehkan perguruan Pagar Nusa. Saya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jika saya mengulangi lagi, saya bersedia untuk diberikan sanksi dapat dituntut di pengadilan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, walaupun di sini tidak ada kaitannya dengan perguruan kita ya dulur-dulur, tapi sebenarnya hal seperti ini sudah menjadi tradisi anak-anak muda zaman sekarang, terutama di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Banyak sekali komunitas-komunitas rasis yang dimana tujuannya didirikan komunitas-komunitas ini memang untuk beradu nyali ya kan, adu gengsi dengan komunitas-komunitas perguruan yang lain. Dan di sini kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan yang disebabkan oleh komunitas-komunitas ini dulur-dulur. Jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti ini, bila mana para anggota komunitas menyebut bahwa komunitas itu merupakan wadah untuk menampung dulur-dulur arus bawah, yang padahal banyak sekali permasalahan-permasalahan ini yang sifatnya memanfaatkan anggota-anggota atau dulur-dulur kita para arus bawah ini untuk merealisasikan dendam mereka atau merealisasikan keinginan mereka untuk berbenturan dengan perguruan yang lain. Jadi di mana fungsi dari komunitas untuk menampung arus-arus bawah ini ya kan, untuk menarik mereka untuk kembali ke organisasi? Nyatanya mereka ini justru malah dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu, salah satunya dulur-dulur. Di sini pendapat kita mungkin akan berseberangan dengan para anggota komunitas yang memang berjuang untuk mempererat persaudaraan ya kan sesama arus bawah. Tapi adanya komunitas-komunitas semacam ini bisa merubah visi misi dari komunitas itu sendiri. Bahkan komunitas yang lain pun akan terlibat. Karena bagaimana tidak ya kan, dasar mereka bergabung ini kan adalah anggota perguruan ya kan, sama-sama anggota perguruan. Apabila ada salah satu anggota komunitas yang di sini terlibat permasalahan, ini pasti akan memancing komunitas-komunitas yang lain yang perguruan dengan mereka untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut, yang pada akhirnya bila mana terjadi suatu hal, kembalinya pasti efeknya juga ke organisasi. Jadi kita tahu ya, sebenarnya yang membuat kaos-kaos rasis seperti ini, gambar-gambar rasis sebenarnya kan komunitas. Pasti efeknya akan ke perguruan juga dulur-dulur, yang padahal setiap anggota atau warga yang aktif di organisasi ya kan atau perguruan ini tidak pernah loh memakai kaos dengan desain-desain seperti itu. Kalau anggota aktif itu pasti mereka lebih cenderung ke ajaran, karena dimana mereka di sini mempunyai siswa-siswa ya kan, punya adik-adik yang dimana secara tidak langsung dia ini menjadi contoh buat adik-adiknya. Apabila sampai adik-adiknya ini tahu kang masnya seperti itu, ini kan malah efeknya kan pasti negatif. Dan kekhawatiran anggota-anggota yang aktif di organisasi ini pasti akan terbayang oleh pengurus cabang atau pengurus pusat. Mereka pasti akan selalu terbayang apabila nanti ditegur oleh pengurus cabang. Tapi anggota-anggota yang tidak aktif ini mereka tidak berpikir sampai ke situ dulu-dulu, karena mereka tidak punya siswa, tidak ada kekhawatiran untuk ditegur oleh pengurus karena mereka di sini sifatnya gimana ya, bebas lah, tidak ada ikatan. Berbeda dengan para warga yang aktif seperti itu dulur-dulur. Jadi kesimpulan dari video ini ya kan, saya selalu menyampaikan dalam setiap permasalahan seperti ini, filosofinya adalah apabila ada kuku yang panjang, ini yang kita potong adalah kukunya dulur-dulur, jangan jarinya. Apabila ada permasalahan seperti ini,
Janganlah kita salahkan perguruan atau organisasinya, tapi salahkanlah oknumnya ini, anggotanya ini ya kan. Karena setiap perguruan tidak pernah ada yang mengajarkan sebuah keburukan. Semua perguruan itu pasti akan mengajarkan suatu hal yang baik kepada para anggota-anggota, bahkan siswa-siswa para generasi penerusnya. Oke dulu-duluku, terima kasih sudah menonton video tebal dari Bima KNF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Kata-katanya mas. Kata-kata hari ini dulu. Nggak usah kata-kata mas, yang penting bukti nyata ya loh. Saduluran yang ini kan.